Lagi padat-padatnya Gemini ya, karena mungkin dari pekerjaan, ya, lancar, rezeki lancar Gemini. Dalam asmara sebetulnya Gemini yang dipengen apa sih? Tenang. Gemini itu mencari ketenangan. Halo, ketemu lagi dengan saya Tarot by Tere di pembacaan zodiak melalui kartu tarot bulan November 2024. Sekarang gue mau bacain zodiak Gemini. Gemini di bulan November 2024. Semoga resonate. Tapi kalau nggak resonate, ya belum resonate maksudnya, berarti pembacaannya masih belum buat kamu ya. Bisa mungkin aja yang resonate bulan-bulan kemarin. Ya coba dilihat channelnya aja. Jangan lupa ya subscribe kalau yang baru-baru juga subscribe dulu channel aku sebelum sebelum menonton subscribe dulu. Mudah-mudahan resonate ya. Ini buat Gemini in general, oke? Gemini in general. Buat yang lagi belajar kartu bisa coba lihat juga kali buat praktek. Karena di link aku nih, di channel aku ada channel belajar kartu buat kamu biar sekalian latihan ya. Oke, kita lihat Gemini in general. Gemini, oke, Gemini di kehidupan secara umum. Ini ada 3 kartu. Kartu pertama adalah Knight of Wands, di mana seorang Gemini ini selalu berkompet ya. Gemini itu kompetisi atau bukan berkompet ya. Dia tuh hidupnya tuh padat ya. Lagi padat-padatnya Gemini ya, karena mungkin dari pekerjaan atau impian-impian Gemini gitu. Gemini tuh selalu orang yang semangat ya, bahkan kalau dia punya lawan gitu ya, ibaratnya dia berkompetisi tuh sangat senang berkompetisi Gemini, apalagi kalau menang. Tapi Gemini itu lucu loh, Gemini itu kalau nggak menang atau dia kalah, dia nggak akan sensitif, nggak akan emosi gitu ya. Gemini ya udah gitu, orangnya oke lah ya, lebih sportif kurasa sih ya. Di sini ada Knight of Wands, ada The Magician, dan kartu terakhir ada Death. Death itu aku menggambarkan bahwa si Gemini ini ada part yang mungkin ada problem atau masalah yang dia lakukan, masalah yang melalui hidupnya, dan atas skill si Gemini ini. Gemini ini kan ahli komunikasi ya kalau dari bintang The Magician yang bisa membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada gitu. Gemini itu kadang-kadang random ya, otaknya dia itu kita nggak bisa nebak nih untuk si Gemini ya. Karena dia tuh Gemini tuh makhluk paling enak untuk ngobrol dengan unsurnya dia. Jadi dia tuh bisa masuk kemana aja. Unsur Gemini ini kan angin ya, udara tuh bisa masuk mana. Tapi kita tidak bisa menebak seorang Gemini gitu loh. Jadi walaupun ada masalah di dalam hidupnya, secara general Gemini itu selalu punya cara untuk menyelesaikan, mendapatkan solusinya sehingga masalah-masalah dia terselesaikan dengan baik. Nah ini ya, mungkin yang kemarin nih Gemini lagi ada problem, kayaknya udah tinggal sebentar lagi nih prosesnya itu akan selesai gitu. Berbahagialah. Oke, untuk keuangan Gemini dalam keuangan kita lihat dulu. Gemini dalam keuangan, so far yang sekarang ada adalah Gemini keuangannya baik gitu ya, lancar, rezeki lancar Gemini gitu. Dan mungkin sisa-sisa keuangan kemarin, investasi kamu yang kemarin, saving kamu yang kemarin itu bisa kamu nikmati nih Gemini ya. Kamu udah bisa mulai santai ya karena masih ada duit ya. Kalau nggak ada duit kita kerja lagi kerja keras sebagai kuda. Tapi kalau pas udah lagi duit boleh dong ya santai-santai ya. Di sini ada Nine of Pentacles, di mana keuangan kamu mungkin akan menuju ke keuangan yang bagus, yang stabil gitu ya.
Tapi di sini di kartu tengah ada Ace of Wands. Ace of Wands itu menggambarkan sebuah ilmu. Jadi kayak oke, keuangan lagi bagus, ada baiknya kamu menimba ilmu yang lain gitu, mempelajari ilmu yang lain. Kali banyak nih yang kemarin-kemarin kamu harus menambah keterampilan kamu harus menambah ilmu kamu, objek lagi. Kamu harus menambah subjek-subjek yang lain gitu, menjadi skill kamu. Jangan lupa nih Gemini. Jadi kayak hidup tuh tidak sebatas udah sampai sini. Berarti kalau aku ngeliat kayak goalsnya Gemini tuh jangan sampai puas udah sampai sini aja. Karena ke depan nih siapa tahu kamu bisa expand lagi nih gitu. Kamu di dalam bisnis, dalam pekerjaan gitu. Kamu nambah ilmu lagi. Mungkin ya modalnya udah ada, mau les ya les atau apa. Di kartu terakhir ada The Chariot. Berarti apa? Berarti dengan adanya ilmu ini kan hidup akan terus maju. The Chariot tuh kayak kartu kuda atau kendaraan ya, dimana kamu harus maju. Hidup tuh jadi kayak kamu udah nggak boleh stuck aja nih di sini. Makin maju, makin punya ilmu. Kedepannya insya Allah kamu tuh udah punya lebih banyak lagi pilihan di dalam karir. Gitu ya, banyak pilihannya dan sehingga kamu bisa menentukan apa sih yang baik buat kamu, peluang-peluang kamu akan bertambah banyak. Oke. Aku ngelihatnya nih kartu Gemini oke ya, lagi oke banget loh gitu. Paling optimis ya di bulan ini. Yang lain belum sih, tapi dari yang aku baca-bacain kayaknya Gemini oke nih. Lagi bagus. Nah, ini sekarang tentang asmara. Asmara seorang Gemini. Kalian kadang-kadang suka pesimis ya sama Gemini ya, karena semua bilang Gemini itu bintang paling jahat. paling jahat Gemini, urusan asmara. Enggak juga ya. Oke, asmara Gemini. Knight of Pentacles, ada Hierophant, dan ada Seven of Wands. Sekali lagi, dalam asmara sebetulnya Gemini yang dipengen apa sih? Tenang. Gemini itu mencari ketenangan. Gemini itu mencari sesuatu yang walaupun Gemini adalah zodiak yang elemennya udara itu ibaratnya emosi, dia gampang berubah. Tapi dalam urusan asmara, Gemini ini sepertinya lagi mencari sebuah ketenangan. Hello, semua yang menjadi pacar-pacar Gemini, tolong jangan terlalu overthinking sama yang namanya Gemini. Kalau lo ada gesek-gesek sedikit nih, Gemini itu lagi mencari ketenangan. Tapi kadang orang sekitarnya tidak menyadari itu, gitu. Karena mereka udah punya stigma aja nih dengan sifat Gemini yang sana sini masuk ya, seru. Sifat Gemini yang seru, kadang orang gesekan-gesekan kecil dijadiin masalah gitu loh. Kelakuan Gemini jadiin masalah di dalam percintaan sehingga hubungan asmara tidak berlanjut lama gitu ya. Sekali lagi Gemini itu pengen tenang, nggak pengen apa-apa disalahinnya ke Gemini ya. Jadi ya udah ya, kalaupun misalnya sekarang lo lagi pacaran sama Gemini dan lo banyak ribut-ributnya sama Gemini ya, terus dikit-dikit mungkin lo ngerasa lo bener dan si Gemini salah, hati-hati ya, mungkin bentar lagi Gemininya kabur. Gitu ya. Jadi intinya Gemini tuh di asmara nih lagi pengen tenang. Jadi udah deh, dia tuh lagi nggak bertingkah sebetulnya, tapi selalu disalah-salahin dan itu sebetulnya nggak baik juga ya. Tapi Gemini nih sekali lagi orangnya pemaaf dan bisa gampang berubah, dia tidak pendendam ya. Walaupun dia pengingat tapi dia tidak pendendam. Sekali lagi Gemini. Jadi asmara ini karena butuh ketenangan, jadi sorry aja ya, mungkin itu yang menjadikan sikap kamu jadi agak arogan sama orang, sama pasangan kamu, karena kamu selalu merasa disalahkan terus gitu. Jadi gesekan-gesekan ini tuh sedikit besar karena sebetulnya bukan karena kesalahannya, tapi kamu udah sebel banget karena kamu yang disalah-salahin terus. Ya udahlah, tinggal bilang aja sama pasangannya ya, aduh gue pengen tenang dulu, bisa nggak kita break gitu ya. Break berapa lama? Bertahun-tahun. Oke, bercanda aja ya. Ya gitulah ya untuk Gemini di bulan November 2024. Kalau kamu mau lihat pembacaan yang lainnya, kamu bisa lihat di sini ya, di channel-channel aku yang lain. Jangan lupa like and subscribe channel aku, dan nanti kita ketemu lagi di Tarot by Tere.